Bahayanya bullying terhadap mental seseorang. Kenalin, nama saya Doni. Saya sekolah di SMA Bintang. Di SMA saya sangat terkenal dengan bullyingnya. Sudah banyak kasus yang terjadi di sekolah saya. Buat kalian yang belum tahu bullying itu apa, bullying adalah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Saya pernah menjadi korban bullying. Pada saat saya kelas 10, satu minggu pertama saya menjadi siswa baru di sekolah. Saya menjadi bulan-bulanan oleh kakak kelas karena penampilan saya yang dianggap culun. Pada hari itu baru sampai di sekolah dan melewati lapangan, dan ada kakak kelas saya sengaja menyiram saya dari lantai atas sekolah. Setelah kejadian itu saya masuk kelas dengan keadaan basah, kuyup, dan sesampainya saya di kelas, saya pun dicemooh oleh teman-teman kelas saya karena baju saya basah. Pada saat jam istirahat tiba, langsung saya bergegas ke kantin sekolah. Di tengah perjalanan menuju kantin, saya bertemu kakak kelas saya yang tadi pagi menyiram saya dengan air. Lalu saya dimintai sejumlah uang dan kakak kelas saya mengancam saya agar tidak mengadukan hal tersebut kepada guru. Lalu saya memberikan uang saya kepada kakak kelas saya. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya ke kantin. Pada saat saya sedang makan di kantin, saya dilempari kertas dengan teman-teman saya. Itulah beberapa pengalaman saya yang pernah saya rasakan pada saat di sekolah. Adapun dampak dapat ditimbulkan dari bullying tersebut. Dampak bullying sebenarnya dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, dan anak-anak yang menyaksikan bullying. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak bagi korban bullying: depresi dan mudah marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Dampak bagi pelaku bullying: pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat mendominasi orang lain, kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggap bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat merugikan siswa lain. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying: jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Oleh karena itu, begitu besar dampak dari bullying untuk orang banyak.
maka kita harus stop bullying dengan beberapa cara pencegahan, yaitu pertama, pencegahan melalui keluarga. Dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan antara lain, menanamkan nilai agama dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi, mengajarkan etika terhadap sesama, menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai, berikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan, mendampingi anak dalam menyerap informasi utama dari media televisi, internet, dan media elektronik. Pencegahan melalui sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan pada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Membangun komunikasi efektif antar guru dan murid. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komit. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Anak mampu melawan ketika terjadinya bullying pada dirinya. Anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi, melerai, mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, tokoh masyarakat. Ayo teman-teman, stop bullying, karena bullying hanya merugikan kita.